Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin. Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ingkang kula hormati para hadirin, para kiai, para masyayikh, para alim ulama, para asatidz, para tamu undangan, terutama para wali santri atau wali murid yang baru saja menghatamkan Al-Quran 30 juz ataupun yang menghatamkan juz 30. Wabil khusus yang saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Syamsul Hadi sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin. Tidak lupa juga kepada Ketua Komite Bapak Haji Abdul Hamid, serta para tamu undangan, para kiai, para hadirin. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf kalau tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa juga kepada Al-Ustaz Muammar yang tadi sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan hidayah, inayah kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul hadir di dalam majlis yang insya Allah banyak diberikan limpahan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kelak di kemudian hari yaumul qiyamah kita semua, khususnya yang hadir di majelis yang mulia ini, adalah termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Kok nggak amin? Kok nggak pati amin? Saya ulangi. Salawat dan salam tidak lupa kita selalu sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kelak di kemudian hari yaumul qiyamah kita semua yang hadir, khususnya di majlis yang mulia ini, adalah termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Telat. Pengen syafaat aja harus dimarahin dulu. Pengen masuk surga, Bu? Bapak pengen masuk surga tidak? Ibu pengen masuk surga tidak? Pengen mati tidak? Pengen masuk surga tidak? Pengen mati tidak? Pengen masuk surga tapi nggak mau mati. Jadi pengennya mancing surganya urip-uripan. Saya belum pernah dengar ada orang masuk surga hidup-hidup, itu tidak ada. Resikonya kalau mau masuk surga harus mati.
Kapan Bu rencananya mati? Pengen umurnya panjang, rencananya berapa tahun? Ya ini rencana saja. Atau rencananya ada 100 tahun? Paling sulit kalau ditanyai tentang masalah usia itu paling repot. Umur itu paling repot. Ketika ditanya mau umur berapa tahun, rencana kita mau meninggal, itu jawabannya repot sekali. Karena baru di usia 70 tahun saja sudah banyak kenikmatan yang dicabut oleh Allah. Kalau kita mengatakan 100 tahun, saya nggak bisa membayangkan bagaimana rupa kita pada saat usia 100 tahun. Tapi jangan khawatir Bu, kalau Ibu pengen berusia 100 tahun dan masih bingung, nanti saya tambahin Bu. Hadirin hadirat yang kami muliakan, tadi saya menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Hamid, begitu pula yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Syamsul Hadi. Pak Syamsul Hadi itu saya masih ingat ada satu pantun yang beliau berikan kepada saya dan sampai sekarang saya ingat. Saya nggak pernah lupa pantun yang beliau sampaikan, dan itu beliau katanya untuk saya. Dulu pertama kali ketemu dengan beliau Pak Syamsul Hadi itu ketika bareng-bareng dengan Umi Halimah sowan ke saya ke sana ke pondok pesantren. Pada saat itu beliau masih gagah. Tapi sekarang juga masih gagah Pak, jangan khawatir. Beliau ngasih pantun saya seperti ini. Jenengan itu pantunnya yang pas itu adalah, dulu jualan paku, sekarang jual rambutan. Dulu tidak laku, sekarang jadi rebutan. Nah, nanti anak-anak ibu sekalian, putra dan putri ibu sekalian yang telah masuk ke pondok Mujahidin ini atau ke TK dan MI Al-Mujahidin ini, semuanya saat ini masih menjadi paku, tapi suatu saat akan menjadi rambutan. Sekarang mungkin belum laku, tapi kemudian nanti akan menjadi rebutan Bu. Amin ya Rabbal. Banyak yang akan meminang untuk dijadikan menantu, baik itu santri laki-laki maupun santri perempuan. Ini ada sedikit yang harus saya ceritakan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Siang ini kita ngobrol saja. Kalau tadi bahasanya mau'izatul hasanah, itu kayaknya terlalu tinggi. Apalagi melihat kondisi saya yang kayaknya belum pantas untuk memberikan tausiah atau memberikan mau'izatul hasanah. Ngobrol saja. Yang harapannya obrolan di siang hari ini kita akan banyak mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ini ibu-ibu dengerin tidak ini? Ngerokna boten? Oh kayaknya ngobrol dewek bahas. Ngerokna ya Bu? Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, itu heboh. Bayangkan tiba-tiba Rasulullah dari Makkah pindah ke Adiwarna Tegal. Gimana kira-kira responnya orang Tegal ketika ada Rasulullah datang ke Tegal, ke Adiwarna Tegal? Kira-kira gimana Ibu dan Bapak sekalian? Ada Habib Syekh saja, orang ribuan berkumpul ingin bareng-bareng bersolawat dengan Habib Syekh. Ini yang datang misalnya Rasulullah langsung ke Adiwarna Tegal, ke TK dan MI Al-Mujahidin misalnya. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian akan bagaimana responnya ketika Rasulullah datang di satu tempat, contohnya di Adiwarna Tegal ini? Tentu akan heboh, orang akan datang berduyun-duyun, paling tidak
melihat Rasulullah, hadir di majlisnya Rasulullah. Pun begitu pula terjadi pada saat Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Ki dirongna ora. Ki gani ngobrol di depan. Ketika Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, orang Madinah heboh, pengen ketemu semua dengan Rasulullah. Pengen ada yang cuman melihat, ada yang juga tidak sedikit pengen curhat. Apakah curhat tentang masalah pribadinya, atau curhat tentang masalah sosial, misalnya kalau kepala desa ya tentang desanya, kalau camat tentang kecamatannya, kalau bupati tentang kabupatennya. Dan begitu seterusnya, semua ingin bertemu dengan Rasulullah. Ini dengarkan baik-baik. Runtut ceritanya ini dari awal seperti ini. Tapi nanti kesimpulannya harus ibu pahami. Orang tidak ada yang pengen tidak diberkahi oleh Rasulullah. Masing-masing kemudian menawarkan Rasulullah, mampir ke rumah saya. Jenengan mampir ke rumah saya, masuk aja, setelah itu keluar lagi nggak ada masalah. Yang penting jenengan mampir ke rumah saya. Karena yang hadir Rasulullah. Paling tidak kalau masuk ke dalam rumah, berkah itu rumah. Jadi orang saling menawarkan tempatnya sendiri-sendiri. Yang lain, Rasulullah mampir aja ke rumah saya, jenengan nginep saja di rumah saya. Jangan khawatir ya Rasulullah. Tidak sekedar ruang tengah yang ber-AC. WC juga saya kasih AC kalau jenengan mau masuk ke rumah saya. Saking pengennya diampiri, saking pengennya diinepi, saking pengennya ditinggali dan ditengok oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah itu orang yang hatinya halus, tidak mau menolak ajakan-ajakan seperti itu. Betapapun yang promosi untuk diampiri itu banyak sekali. Rasulullah jawabnya, waduh, saya tidak bisa memutuskan mau mampir di mana atau mau bertempat tinggal di mana. Saya hanya memasrahkan saya akan tempat di mana itu tergantung ontak yang saya naiki ini. Kalau dia berhenti di situ, maka disitulah nanti saya akan tinggal. Kalau sudah onta yang menentukan, orang sulit untuk merayu onta. Ini sikap bijaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bukan sekedar adil, tapi bijak. Sebab ada bedanya antara adil dengan bijak. Rasulullah bijak, tidak sekedar adil. Akhirnya berhentilah di suatu tempat, dan ketika Rasulullah berada di situ, semua orang datang. Orang kaya, orang miskin, orang berpangkat, orang yang biasa-biasa saja, semua hadir ingin bertemu dengan Rasulullah. Seperti yang tadi di awal saya ceritakan, ada yang ingin bercerita tentang masalah pribadinya, ada yang ingin bercerita tentang masalah yang bersifat sosial, yang umum, ekonomi, dan lain sebagainya. Semua ingin ketemu Rasulullah. Bahkan tidak sedikit yang ingin hanya sekedar menatap wajah Rasulullah. Karena kalau orang menatap wajah Rasulullah itu rasanya dingin, Pak. Enak melihat Rasulullah itu. Orang di rumah punya masalah. Orang lagi di rumah punya masalah, lagi punya ribut dengan istrinya misalnya. Atau lagi ada beberapa hal yang belum terbayarkan. Ruwet di rumahnya. Pengen ngadu ke Rasulullah. Baru melihat wajah Rasulullah, ruwet itu hilang. Itu baru melihat wajah Rasulullah. Baru melihat wajahnya saja yang tadi bikin ruwet, pusing-pusing, problem-problem, masalah-masalah itu hilang semua. Gara-gara melihat wajah Rasulullah. Kebalikannya kita, Pak. Kita semua ini kebalikannya Rasulullah. Orang di rumah gak ada masalah. Begitu melihat wajah kita langsung bermasalah. Jadi kebalikannya Rasulullah. Kalau Rasulullah, orang punya masalah di rumah, ketika melihat wajah Rasulullah, masalahnya hilang. Kalau kita kebalikannya,
Orang di rumah tidak ada masalah, begitu melihat wajah kita langsung sumpah. Jadi bagaimana supaya kita terlihat di orang lain itu tidak sumpah dan membuat orang itu enak melihat wajah kita. Semua orang hadir berbondong-bondong ke Rasulullah. Datang ya Rasulullah, saya kok dagangannya nggak laris Rasulullah. Kados pundi. Rasulullah menjawab. Datang lagi yang lainnya, Rasulullah ya Allah, ini saya kok anak sudah besar perempuan, kok belum ada yang main ke rumah, belum ada yang minang, ini gimana Rasulullah? Rasulullah kasih tahu solusi. Nanti saya akan. Gak lama langsung nikah ada ini. Yang tadi jualan yang katanya belum laris datang ke Rasulullah, akhirnya menjadi laris. Satu. Akhirnya karena berjubelnya orang datang ke Rasulullah, Rasulullah habis waktunya untuk nemuin tamu. Karena orang gak berhenti-berhenti. Itu orang duduk di sekitar Rasulullah membuat halakoh. Makan bareng-bareng. Itu setelah makan tuh gak bubar. Masih di situ aja. Karena memang bersama dengan Rasulullah itu nikmatnya luar biasa. Melihat wajah beliau aja gak pernah bosan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Rasulullah. Dan Rasulullah itu hatinya halusnya luar biasa. Gak berani mengusir orang tuh enggak. Gak tega. Padahal beliau sendiri sudah kecapean. Gak pernah Rasulullah. Udah malam, udah pada pulang. Gak pernah Rasulullah seperti itu. Membiarkan saja mereka tetap berkumpul di tempat beliau. Ditepui terus, diteratai terus. Rasulullah saking halusnya hati Rasulullah. Sampai akhirnya turunlah ayat. Akhirnya yang menegur itu langsung Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Jadi dulu itu pernah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang mau sowan kepada Rasulullah, sebelum sowan harus kasih sedekah dulu. Kalau sedekah baru bisa ketemu dengan Rasulullah. Ini yang ngomong, yang berfirman langsung Allah. Awas nih, mulai agak kesimpulan nih. Tapi bukan modus. Sodako. Akhirnya karena ketika akan bertemu dengan Rasulullah harus sodako, mulai itu tamu berkurang. Karena kalau Rasulullah habis waktunya untuk menemui tamu, pagi, siang, sore, malam, tamu gak pernah habis. Jangankan Rasulullah, sekarang kiai-kiai yang alim saja, tamu gak pernah berhenti. Dan Rasulullah tidak berani menolak tamu. Hadisnya aja jelas, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Berarti Rasulullah betul-betul menemui tamu itu betul-betul tidak pernah berhenti. Kan nanti waktunya habis untuk menemui tamu semua. Kapan dakwahnya? Kapan menyebarkan Islamnya? Sehingga akhirnya Allah lah yang kemudian menegur kepada orang-orang yang di sekitar yang ingin sowan kepada Rasulullah. Kalau kamu mau sowan kepada Rasulullah, kamu semua harus melakukan sedekah. Sedekahnya kerupuk nggak apa-apa. Sampai akhirnya sedekah. Nah ini mulai berkurang nih, hanya orang-orang yang punya uang lebih saja yang bisa bertemu dengan Rasulullah. Walaupun ayat ini akhirnya kemudian dinasakh dengan ayat berikutnya. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat, al-ayat terakhir. Akhirnya Rasulullah jangankan menerima sedekah, menerima zakat saja haram. Tapi pernah Allah memerintahkan kepada orang untuk memberikan sedekah kepada Rasulullah ketika mengendalikan tamu-tamu yang hadir ingin bertemu dengan Rasulullah. Tahu nggak Bu? Dengerin nih. Ngerti orang? Siapa orang yang paling banyak mengeluarkan sedekah kepada Nabi Muhammad?
Tahu nggak? Bu, tahu nggak siapa orang yang paling banyak mengeluarkan sedekah untuk Rasulullah? Tahu nggak? Bakal menang baik berarti wapal. Yang paling banyak mengeluarkan sedekah kepada Nabi Muhammad saat itu, saat turunnya ayat tersebut, adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Efeknya tahu nggak? Makanya kata para ulama, akibat dari sedekahnya Rasul Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Ali menjadi orang keduanya Nabi Muhammad, orang pertamanya Nabi Muhammad. Rasulullah, ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah gerbang kotanya. Alimnya luar biasa Sayyidina Ali. Ulama banyak mengatakan salah satu penyebab yang menyebabkan Sayyidina Ali itu menjadi gerbang kota ilmunya Nabi Muhammad adalah karena sedekah yang beliau keluarkan banyak kepada Rasulullah. Bapak sedekah ke TKMI Al-Mujahidin, masa harus ketua komite yang ngomong? Pengen anaknya pinter nggak Bu? Pengen alim nggak? Pengen soleh solihah tidak? Ibu yang harus punya inisiatif, bapak yang harus punya inisiatif untuk menitipkan putra putrinya di Al-Mujahidin ini, lalu kemudian sedekahnya nggak perlu ditegur. Jangan khawatir, Allah yang akan menggantinya. Kok diem? Jadi kalau pengen punya anak pintar, pengen punya anak mendapatkan ilmu yang manfaat, nggak usah hitung-hitungan. Kalau ketemu kiai kasih apa berapa saja, berapa saja, itu syukur, bentuk syukur. Kasih berapa saja. Nanti ibu pasti karena yang ngomong saya, oh itu berarti kayaknya modus. Enggak Bu, saya nggak butuh amplop. Saya butuh cegat itu. Kalau pengen punya anak pintar, pengen punya anak cerdas, dulu itu ulama sudah mencontohkan itu. Apapun diberikan sama. Jadi ada bahasa untuk kiai, mudarris, atau guru, ustadz. Ada bahasa untuk murid atau orang tua yang menitipkan murid. Ini jangan salah pakai ini. Mukhotobnya berbeda. Yang diajak bicaranya berbeda. Kiai, guru tidak boleh berharap apapun dari murid-muridnya. Awas ini bahasa untuk guru, jangan dipakai sama murid. Paham nggak begitu? Ngerti boten kata sematan? Ibu-ibu paham bahasa Indonesia boten? Paham ya? Guru tidak boleh berharap apapun pada muridnya. Ini bahasa untuk guru. Guru tidak boleh ingin dihormati oleh murid-muridnya. Guru tidak boleh ingin dimuliakan oleh murid-muridnya. Ini bahasa untuk guru. Jangan dipakai sama murid. Nanti yang makan murid sih, oh guru kan tidak perlu dihormati, santai aja kalau kita sama guru. Ini salah pakai ini. Nah bahasa untuk murid, beda lagi. Untuk murid harus memberikan apapun yang dibutuhkan oleh guru-gurunya. Murid harus menghormati muridnya, gurunya. Murid harus memuliakan gurunya. Kalau gurunya ikhlas, muridnya ikhlas,
yang keluar adalah cahaya. Makanya al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Al-ilmu nur. Ilmu itu nyontek. Nurunnya nyontek orang sih. Hadirin hadirat yang kami muliakan. Jadi kalau kita ingin memiliki anak yang soleh dan solihah, bayangkan kalau sudah tidak ada lagi guru-guru yang bersedia mendidik anak-anak kita. Karena guru-guru terdesak dengan kepentingan pribadi. Sudah nggak usah ngurusin MTK dan MI Mujahidin. Apalagi tadi yang saya dengar gelar-gelarnya sudah S2 semua. Saya kagum luar biasa. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa secara pribadi kepada Bapak Abdul Hamid, kepada Bapak tadi siapa? Syamsul Hadi. Beliau sudah S2 semua, tapi ngurusinya TK, ngurusinya MI. Bisa beliau ngajar di perguruan tinggi. Kok masih mau loh ngurusi anak-anak kita yang kecil-kecil ini? Karena yang dihitung bukan harta, tapi masa depan umat muslim, khususnya di Adiwarna ini. Saking pedulinya dengan bapak dan ibu sekalian. Lalu kalau kemudian kita tidak peduli dengan kondisi di MI dan TK Mujahidin ini, siapa? Kalau Bapak Abdul Hamid, kalau Bapak tadi Syamsul Hadi tidak peduli dengan ini, ibu dan bapak mau menitipkan sama siapa? Kalau tidak dipikirkan itu, kan bahasa kasarnya begini, Pak, bapak usah mikir hidup. Bapak nanti insya Allah saya dukung bagaimana hidup bapak. Yang penting ajari anak-anak kami saja. Jangan sampai nanti gurunya nge-grab. Karena harus memenuhi kebutuhan, itu fenomena baru itu begitu. Jadi jangan hitung-hitungan. Ini apa betul? Hadirin hadirat yang kami muliakan, itu yang harus dipahami oleh kita. Sementara memelihara anak-anak itu luar biasa, Bu. Mendidik anak itu nggak sekedar hanya mendidik cara membaca Al-Quran yang sesuai dengan tajwidnya. Tidak sekedar hanya itu. Imam Ghazali itu mengatakan kalau mendidik anak itu tidak gampang. Anak solih atau solihah itu anak garapan. Gak ada orang yang ceprot lahir langsung soleh, itu gak ada. Dan belum tentu, Bapak Ibu sekalian, belum tentu bapaknya soleh, anaknya soleh, itu belum tentu. Dengar nggak Bu? Pak, dengar kan ya? Belum tentu bapaknya soleh, anaknya soleh. Karena tetangga saya nggak begitu, bapaknya soleh, anaknya udin. Soleh itu anak garapan, dititipkan di TK Al-Mujahidin. Dititipkan di TK Al-Mujahidin, dididik. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk mendidik anak yang dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali. Pertama adalah bita'dibi wa tahdzib. Diajari tata krama. Bagaimana supaya anak-anak itu ketika bertemu dengan orang yang usianya lebih tua, bertemu dengan gurunya, bertemu dengan orang yang dimuliakan, itu harus cium tangan. Itu diajarkan di TK dan MI Al-Mujahidin. Salaman saja ada caranya, ibu bapak sekalian. Ada hadisnya. Man sofahani au sofahaman sofahani,
dakhalal jannah. Ada hadis seperti itu. Siapa orang yang bersalaman denganku, kata Rasulullah, dan atau bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku, maka akan masuk ke dalam surga. Tadi kan Bapak dan Ibu sekalian ketika ditanya di awal tadi, kalau pengen masuk surga enggak, kan jawabnya pengen. Salah satu teknisnya adalah salaman dengan orang yang pernah salaman dengan Rasulullah. Zaman sekarang mungkin enggak? Mungkin. Kiai kita salaman dengan kiainya. Kiainya salaman lagi dengan gurunya. Gurunya salaman lagi dengan gurunya lagi. Terus nyambung, bertawasul, bersilsilah, berantai. Sampai akhirnya kepada Rasulullah. Mungkin nggak? Mungkin. Makanya kenapa kalau kita bersalaman dengan orang-orang yang kemungkinannya ada ketentuan akan salaman dengan Rasulullah, kita cium tangan. Bukan tangannya yang dimuliakan yang dicium oleh kita itu, tapi tidak menutup kemungkinan ini orang bersalaman dengan terusnya tawasul kepada Rasulullah. Nah, salaman itu begini Ibu Bapak sekalian, ininya kelihatan nggak? Udah nggak apa-apa sambil caplik-caplik, nggak ada masalah. Ininya bagian dalam telapak tangan, ininya nempel, ininya kita atau Nora kiene nempel ning wong sintak di salaman ning kita. Jadi aja nempel pucuk ketok, kita nempel lagi ketok ini kuitan dulu itu dicek nempel. Ininya menempel terhadap tangan yang kita salamani, terutama orang-orang yang kemungkinannya salaman yang tawasul terus ke Rasulullah. Nempel terus dicium, diambung, ngerti orang diambung? Biasanya ngambung ku nganggo apa? Ngambung itu nganggo irung orang sih. Nganggo irung diambung, ora usah didilat, mau dirimut sih kan di salamane keren. Tapi di salaman diambung ku salaman bae ana ilmune. Salaman saja ada ilmunya. Jadi kalau salaman bukan dengan pipi. Oh salaman kok di sini gitu loh. Ini salaman model apa? Dan ini harus dicontohkan. Dicontohkan oleh kita kepada anak-anak kita. Takdib, mengajari tata krama. Man lam yata'addab fawqal ardi addabahullahu tahtal ardi. Kalau orang tidak bisa dididik di atas bumi, Allah akan didik dia di bawah bumi. Bapak dan Ibu sekalian, termasuk anak-anak kita, masih pengen dididik di atas bumi atau nanti kalau sudah mati di bawah bumi? Kalau di bumi, kalau di atas bumi kita dididik paling kalau toh melakukan kesalahan, kalau toh ditampar, yang menampar guru kita pasti punya ukuran. Kalau kemudian kita dididik tata krama di atas bumi, yang mendidik ibu guru kita, kalau toh dijewer, yang dijewer cuman kuping. Tapi kalau kita nanti dididik tata krama di bawah bumi, yang mukuli malaikat Pak, nggak ada ukuran. Bonyok kepala sampean. Ini apa betul? Jadi man lam yata'addab fawqal ardi addabahullahu tahtal ardi. Hadirin hadirat yang kami muliakan. Kayak krungu ora sih? Ya matanya kok sipit-sipit gitu. Kayak artis Korea. Wis saya Bu. Sini esuk goyang-goyang. Ya tuh orang perangkat ya orang.
Terus ngelik. Ya wis suara suwe-suwe lah. Ngalai bae. Mau ngerti ora? Syukur ya. Tasyakuran nang Gusti Allah, alhamdulillah tasyakur, haflatut tasyakur, khatmil Quran dan tahfidz juz, apalagi menghafalkan Al-Quran 30 juz 30. Walaupun cuma juz 30 enggak semua orang bisa. Ini harus syukuran. Apa syukuran itu? Salah satu definisi dari syukuran, bersyukur. Syukur itu tingkatannya sampai begini loh, sampai ada fattaqullaha la'allakum tashkurun. Level syukur itu sampai di atas takwa. Karena seharusnya kita bisa bersyukur. Punya anak hafal 30 juz atau juz 30. Masa iya syukurnya cuma nyembelih kambing? Kebangetan. Harusnya satu huruf satu ekor kambing. Tepuk tangan untuk yang seperti itu. Harusnya begitu, ya kan Bu? Saya sudah ngomong nih. Mau melaksanakan atau tidak terserah Ibu. Sekarang Bu, jujur itu bagus gak? Bagus gak jujur itu? Bagus. Identiknya yang namanya jujur itu bagus. Tawadhu bagus ya? Bagus kan? Tawadhu itu merendahkan diri, tidak sombong lah. Sekarang saya lihat, dengarkan. Saya lihat di YouTube para public figure, artis-artis membuat channel-channel di YouTube itu, podcast yang menceritakan latar belakang pada saat mereka masih nggak benar. Yang sekarang akunya sudah tobat. Tapi dia bercerita kenapa dulu hidupnya di lembah hitam. Dan dia ceritakan. Dengarkan nih. Itu di YouTube itu kan siapa yang nggak bisa mengakses? Siapa yang nggak bisa melihat di YouTube? Anak-anak kita selama dia masih bisa pegang HP, selama itu pula dia akan bisa melihat YouTube. Dan tidak menutup kemungkinan anak yang melihat YouTube itu juga melihat podcast itu. Podcast itu ngobrol tentang YouTube. YouTube itu apa ya? Ya semua kono niku lah. Wis takon bae nang anake. Mereka menceritakan kemaksiatan mereka pada saat mereka belum bertobat. Dengan atas nama kejujuran. Tadi kita katakan bahwa jujur itu bagus. Tapi mereka tidak sadar karena mereka adalah public figure. Mereka adalah contoh masyarakat. Sekarang orang sudah tidak bisa membedakan mana yang harus jadi tontonan dan mana yang harus jadi tuntunan. Artis itu semuanya dijadikan tidak sekedar tontonan tapi juga tuntunan. Sehingga ketika artis itu menceritakan dulu saya pernah berhubungan intim dengan ini, ceritakan secara detail kemaksiatannya. Dia tidak tahu resikonya nanti akan ditiru oleh generasi kita. Oh ternyata nggak ada salahnya kalau kita pengalaman untuk berbuat maksiat. Oh gampang nanti suatu saat kita tinggal tobat. Dengan atas nama kejujuran. Sementara kita yang baik-baik ini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang soleh semua. Anak-anak kita juga anak-anak yang soleh semua. Itu nggak berani menceritakan itu. Sodakoh itu nggak berani. Kenapa? Takut riya. Sodakoh itu nggak berani. Kenapa? Takut riya. Sementara mereka memamerkan maksiatnya. Oleh karena itu sekarang a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi maksiatihim. Apa gue arti ini? Aku benar kurang ngerti. Iklankanlah, pamerkanlah. Gak ada salahnya kita bersedekah memperlihatkan agar jadi contoh untuk orang lain. Gak ada salahnya kita mencontohkan memberi sedekah di hadapan anak kita agar itu menjadi tiruan dan panduan untuk anak kita. Jangan karena alasan riya, takut riya, lalu kemudian kita tidak mau bersedekah.
Sekarang saya pengen contoh nih, kira-kira ibu kalau sekarang mau sodakoh tuh, mau nggak? Karena harus jalan. A'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi maksiyatihim. Mereka saja berani. Sekarang saya nggak pernah lihat ada dokter misalnya Pak Syamsul Hadi, Bapak Abdul Hamid atau guru, nggak ada yang memasang plang ahli Fathul Qorib, ahli i'anatut thalibun, itu nggak ada. Tapi dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis bedah tulang, iklan semua. Tapi kalau kiai nggak ada yang begitu. Dan orang sebetulnya ingin bertanya, di mana saya harus menanyakan tentang masalah agama saya. Sementara yang ada plang-plangnya itu cuma dokter. Ya, saya juga tidak menyuruh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ahli agama atau ahli Fathul Qorib atau ahli i'anatul thalibin atau ahli Fathul Wahab untuk memasang plang, juga nggak gitu. Tapi ada saat di mana kita memang harus memperlihatkan diri bahwa ada tempat bagi para hadirin, bagi para umat untuk mempertanyakan masalah agama di orang-orang yang benar. Jangan sampai hanya bertanya kepada orang-orang yang cuma sekedar populer di nama saja. Hadirin hadirat yang kami muliakan, mangga barangkali sekarang ada bapak dan ibu sekalian yang mau bersedekah ke MI dan TK Al-Mujahidin, nanti tinggal ada yang memandu. Dengan harapan mudah-mudahan anak-anak kita akibat dari sedekah, berapapun sedekah yang kita sampaikan, akan membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin dan solihat, mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan derajat yang tinggi ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena ibu dan bapak sekalian terlihat sudah sangat lelah sekali, saya juga maklum. Mudah-mudahan dengan sedekahnya nanti akan ibu berikan kepada TKRI Al-Mujahidin ini, sekali lagi kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ridho, ada ikhlas. Ada ridho, ada ikhlas. Apa bedanya, Bu? Apa bedanya ikhlas dari ridho? Wis kok maning lah, mata wis tiap-tiap kayak kue. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, silakan Mas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak sesuai dengan manah lan penggalih panjenengan sami ngaturaken pangapunten ing kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wa sab'il mathani an taftaha lana bi kulli khairin wa an tatafaddala alaina bi kulli khairin وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي بكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير، وارزقنا وإياهم رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarram Kiai Al-Haj Salman Al-Farisi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil pelajaran dan kita